Usai keluar dari koalisi perubahan karena Nasdem yang menggandeng PKB untuk mengusung pasangan Anies Muhaimin, Partai Demokrat bergerak cepat untuk menentukan arah koalisi di Pilpres 2024. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Gerindra sekaligus Baca Pres Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat Minggu kemarin. Usai pertemuan itu, sebagai bentuk dukungan Prabowo maju di Pilpres, Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY bahkan menegaskan siap turun gunung memenangkan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra, Budi Jiwandono menegaskan bahwa untuk teknis bacawa pres akan diputuskan bersama, termasuk menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat. Hal-hal teknis khususnya cawapres dan lain sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama. Nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya. Dan saya rasa bersama dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju akan diputuskan bersama. Tidak hanya Demokrat yang membangun kekuatan politik. Di lain pihak, pasangan Anies Muhaimin semakin intens menyapa warga. Keduanya terlihat dalam kegiatan senam bersama warga di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anies sebut optimistis raih suara hingga 80% di Kabupaten Bogor. Hadir, kaminya antusias dan masyarakat juga tadi lihat suasananya luar biasa. Jadi kami makin optimis dengan melihat suasana ini bahwa respon dari masyarakat. Posisi Demokrat dan PKB seolah tukar guling posisi di koalisi. PKB menggantikan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan, sementara Demokrat menggantikan PKB yang keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Lantas dari kedua poros koalisi itu, manakah kekuatan politik yang lebih kuat di Pilpres 2024? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju dan PKB ke Koalisi Perubahan seolah seperti bertukar posisi poros koalisi. Keduanya sama-sama membangun kekuatan politik untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Lalu bagaimana menakar kekuatan koalisi setelah PKB dan Demokrat tukar guling koalisi? Nah, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Ya, selamat pagi. Saya ke Mas Jazilul dulu nih dari PKB. Mas Jazilul, sebelum bergabung kita akan ke Mas Herzaki dulu kalau gitu. Ini semua publik penasaran nih Mas Herzaki, kok akhirnya kenapa memilih Pak Prabowo yang jadi sandaran untuk mengarungi pemilu presiden 2024. Pasti ada alasan khusus. Alasan khususnya apa nih Mas Herzaki? Ya, sederhana saja. Alasannya ini untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Inilah muaranya. Mengapa ini menjadi awalan kami bergabung ke Pak Prabowo. Ya. Banyak alasan yang bisa kami sampaikan, tapi sebenarnya belum momentumnya kami untuk menyampaikan ini. Gitu. Karena kan deklarasi secara resmi akan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, di Rapimnas tanggal 21 September nanti. Ya. Itu akan terbuka untuk publik, ya. Jadi kami juga akan lakukan broadcast ya secara langsung di berbagai TV nasional, termasuk melalui Kompas rencananya. Ya, di situ Mas Ahaye akan menyampaikan ya baca pres yang kami dukung itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ini sudah diketahui oleh publik memang. Kemarin kan kami sudah bertemu di hari Minggu, ya. Di hari Minggu itu Pak SBY, Ketua MTP, juga rombongan Majelis Tinggi Partai, termasuk di dalamnya ada Ketua Umum Mas Ahaye, itu menyambangi kediaman Pak Prabowo. Ini merupakan pertemuan lanjutan. Karena sehari sebelumnya Pak Prabowo sudah mendatangi Pak SBY terlebih dahulu, ya. Dan sebenarnya sudah ada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi sudah ada komunikasi dan silaturahmi yang intens sebenarnya dengan
berbagai pihak ini ya. Lalu memang kita menelusuri semua kemungkinan dalam 2 minggu terakhir ini karena sesuai dengan komitmen dan janji kepada publik dan juga kepada kader kami seperti disampaikan oleh Ketua MTP di tanggal 1 September lalu, dalam waktu yang tidak terlalu lama atau 2 minggu kami akan memutuskan kemana kami akan berlabuh. Ternyata dalam 2 minggu ini akhirnya diputuskanlah kalau misalnya kami mendukung Bapak Prabowo. Nah, keputusan ini disampaikan langsung di hari Minggu kemarin di Hambalang ya pada Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra, diterima dengan baik juga di sana ya. Oke. Dan sudah disepakati nanti kita umumkan dan deklarasikan secara resmi di hari Kamis, Mas. Nah, ini saya ingin menyampaikan juga nih, menegaskan sedikit saya tambahkan. Ya. Mengapa kami sampaikan ini di hari Kamis kepada publik ya, kepada kader kami? Ya, karena di Rapimnas nanti ada ribuan petinggi partai kami yang kami undang untuk hadir. Dan saat ini bahkan di luar undangan yang secara resmi, secara organisasi, misalnya harus hadir sesuai ADART, tetapi banyak ternyata para petinggi partai yang tidak masuk di dalam, kan seharusnya hanya ketua atau KSB misalnya di level tertentu. Tapi banyak sekali yang kemudian permintaan untuk bisa ikut hadir dan menyaksikan langsung deklarasi ini gitu. Rencana kami akan lakukan di Senayan, Mas, di JCC. Dihadiri oleh hampir ribuan kader nanti. Ini menunjukkan keseriusan kami. Karena kami ini kan komitmennya, kalau Mas Ahaye ini sudah menyampaikan dan menegaskan, sebagai sahabat kami sangat setia dan militan. Ya, kami sudah punya komitmen sebelumnya luar biasa, tapi saya nggak mau bahas masa lalu ya. Dan kali ini kami akan tunjukkan juga ya bahwa kisah lalu biarkanlah menjadi kisah lalu. Mas Ahaye menyampaikan kita harus move on, dan ini menunjukkan bahwa jadi tidak ada lagi perbincangan atau apa lagi mengenai masa lalu, bahwa dulu ini dulu sudahlah gitu ya. Yang kedua, tidak ada lagi upaya-upaya, mohon maaf nih satu lagi, Mas, tidak ada lagi upaya-upaya yang mendegradasi apapun yang kami lakukan seakan-akan Demokrat tidak serius, tidak ini. Yang menyampaikan itu hanyalah yang pura-pura koalisi. Tapi kalau kami lihat kemarin yang datang, kami disambut luar biasa oleh teman-teman Gerindra. Ternyata ada ketum Golkar, ada ketum PAN, dan para sahabat partai lainnya. Itu sambutannya luar biasa, kelihatan sekali sangat tulus. Sangat tulus dan sangat senang sekali dengan kehadiran dan kebersamaan kami gitu. Nah, inilah yang kami akan balas nanti di Rapimnas nanti. Ya, Mas Ahaye, Demokrat ini sederhana, Mas. Begitu udah perintah dari Ketua Umum bicara, selesai kita, Mas. Ujung ke ujung dari seluruh Indonesia kita akan ikuti, kita akan laksanakan. Mungkin ini adalah saatnya untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Yang luar biasa, Mas Herzaki, ini juga mengundang respons langsung dari kubu sebelah nih, kubunya Mas Ganjar Pranowo lewat Ketua DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, langsung ngomong dengan adanya perubahan dinamika politik, konstelasi politik. Sekarang kubu dari Mas Ganjar ini langsung kocok ulang bakal cawapresnya ya. Mas Ahaye ini salah satu kandidat yang ternyata belakangan juga baru diketahui bahwa ternyata PDI Perjuangan benar-benar cukup serius untuk mempertimbangkan Mas Ahaye jadi bakal cawapresnya Ganjar sebenarnya. Tapi berhubung sudah bergabung dengan Pak Prabowo, katanya hampir tidak mungkin untuk memasangkan Mas Ganjar dengan Mas Ahaye. Nah, respons Anda soal ini bagaimana? Ya, pertama kami menghormati dan mengapresiasi Mbak Puan maupun juga teman-teman PDIP. Kami sampaikan, kami juga sudah berkomunikasi. Ya, jadi kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di PDIP juga. Ya, kan banyak juga, ingat para sahabatnya, termasuk di parlemen kan banyak nih biasa bertemu dengan kami juga ya, dengan teman-teman Demokrat gitu. Jadi komunikasinya berjalan dengan kedua belah pihak. Ya, tadi hanya saja memang ternyata setelah disampaikan semua hasil masukan berbagai pihak, lalu juga hasil komunikasi, lalu dirumuskanlah rekomendasinya oleh Mas Ahaye selaku Ketua Umum kami, disampaikan kepada MTP. Setelah ditimbang matang-matang, akhirnya kami lebih memilih untuk ke Gerindra, ya, yaitu mendukung Pak Prabowo. Tapi tadi masalah cawapres bagi kami sudah selesai, ya, sudah selesai. Kami mau ke teman-teman PDIP kah kemarin misalnya, lalu sekarang misalnya katakanlah ke Gerindra, kemanapun kami berlabuh dan kami sudah menentukan ke Pak Prabowo. Tidak ada, Mas, gitu. Tidak ada yang namanya kami memasang call harus cawapres, itu tidak ada gitu. Dan di koalisi sebelumnya, mohon maaf ya, sudah publik juga biar sudah tahu sama-sama, bukan kami yang meminta, tapi sudah ada buktinya kami yang diminta gitu. Nah, kita tutup buku yang masa lalu, kita fokus saja pada masa depan. Kita tunggu 10 sampai 16 nanti, tapi yang pasti sebelumnya kita tunggu tanggal 21
September, disitulah Mas AHY akan menyampaikan secara resmi, Mas. Oke. Jadi saya minta tolong ini, tidak ada lagi lah ya teman-teman di manapun berada ya. Karena gini Mas, kami ini sering mengkritik misalnya ya, atau berdebat atau berargumen di berbagai lini gitu ya, di media sosial atau di grup WhatsApp. Tapi kali ini hoaxnya luar biasa gitu ya, berupaya mendegradasi Demokrat, berupaya mendegradasi Mas AHY gitu. Sibuk yang dibahas masa cawapres, tapi saya bisa sampaikan di publik. Satu kali pun tidak pernah saya rapat terbatas, tertutup. Mau isinya 5, mau isinya 8, mau isinya 10, mau isinya 18 orang, bahkan sampai grup 30 atau 40 orang. Nggak ada satupun pembahasan kata-kata dari Mas AHY, kita koalisi, kalau saya nggak cawapres, saya nggak mau koalisi. Nggak ada pembahasan itu satupun, bahkan dari yang lain-lain juga nggak ada. Apa yang Mas AHY sampaikan? Demi rakyat. Rakyat yang utama, di mana kita lebih bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan harapan rakyat yang sudah dititipkan kepada kita, disitulah kita akan berlabuh. Itu Mas, yang disampaikan kepada beliau. Gitu. Jadi tolong, sekaligus nih, enak nih kalau Kompas TV kan nonton banyak Mas. Jadi tolong stop ya, stop hoax, stop fitnahnya gitu. Ya, gitu. Masih ada aja yang begitu ya? Luar biasa. Biasalah, ada yang... Gimana caranya landscape ini ya? Iya, nah, oke. Bahkan kan kalau Mas dengar kan, baru aja kami bertemu, di hari Senin, lalu ada yang kemudian sudah membuat hoax kan? Membuat fitnah terhadap Pak Prabowo. Kan begitu. Tapi kami nggak mau masuk ke tema itulah, itu tema yang lain. Iya. Saya ke Mas Zazilul Fawait. Selamat pagi, Mas Zazilul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mas Zazilul, ini ada Mas Herzaki juga, ada juga Mas Burhan bareng sama kita juga. Ini tadi saya menyinggung soal Partai Demokrat yang sudah memutuskan arah koalisinya, akhirnya bergabung dengan Pak Prabowo. Meskipun romansa Demokrat Gerindra ini bukan pertama kali di pemilu ya, di pemilu 2014, 2019 juga mereka sempat bersama. Nah, PKB lewat Gus Muhaimin Iskandar kemarin mengucapkan selamat dan juga berkomentar, katanya ini sekaligus mengkristalisasikan konstelasi politik yang ada saat ini. Apa sebenarnya makna dari pernyataan dari Gus Imin ini, Mas Zazilul? Ya, tentu kami juga mengucapkan selamat untuk Mas Herzaki, Partai Demokrat, sahabat baik kami, yang juga pernah berkoalisi dengan kami. Memang jalan pilihan dalam masing-masing koalisi tentu berbeda cara kalkulasi dan penghitungannya. Yang dimaksud Pak Muhaimin soal kristalisasi, tentu sekarang memang semua partai sudah berkelompok pada koalisi masing-masing. Yang ada 3 poros itu. Cuman hanya baru 1 poros yang sudah menentukan pasangan baca pres dan baca wapres secara final, yaitu pasangan Amin. Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tentu kami menunggu, kan ini masih akan ada dinamika disampaikan oleh Mas Herzaki juga di masing-masing koalisi ketika menentukan hal penting di dalam koalisi, yaitu pasangan presiden dan wakil presiden. Dan itu tentu tidak mudah, waktunya juga sudah pendek. Saya berharap nanti Mas Herzaki dan teman-teman lancar dalam memutuskan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena rakyat juga sudah menunggu, semua konstituen juga menunggu, supaya nanti pemilu ini sudah dimulai pertarungan gagasan, ide, track record, dan untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Saya pikir tidak ada salahnya apa yang diambil oleh Demokrat, karena itu pasti sudah menjadi kedaulatan Partai Demokrat, sudah menjadi kalkulasinya. Yang jelas apapun dan bentuk koalisinya pasti bertujuan untuk menang. Ya, Mas Zazilul, ini kemarin juga sempat disinggung, banyak yang berkomentar, ini katanya pertukaran antara Demokrat dan PKB di masing-masing koalisi ini ibarat tukar guling gitu. Apa respons Anda soal ini, anggapan ini? Ya tentu kan kalau dari sisi hitung-hitungan partai, ya memang hampir mirip. Kita ini
sama-sama partai menengah. Cuman dalam soal capres cawapres saya pikir bukan hanya semata-mata hitungan matematika kursi partai, tetapi siapa sebenarnya yang akan diusung. Mudah-mudahan misalkan di koalisi nanti begitu bersama Pak Prabowo, Mas Ahaye misalkan yang menjadi cawapresnya, itu pasti akan menjadi sesuatu buat Demokrat. Ya, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, analisa kelebihan PKB dan Demokrat tukar guling, anggapan seperti itu, sebenarnya mana yang lebih kuat sih Mas Burhan? Sebenarnya kalau dari sisi elektoral tidak terlalu jauh beda ya, kekuatan antara Partai Demokrat dan PKB. Tentu yang menentukan adalah kebutuhan elektoral dari masing-masing capres atau koalisi yang diikuti oleh kedua partai. Nah memang kalau dari sisi elektoral, Gerindra atau Pak Prabowo itu membutuhkan daya dongkrak dukungan publik terutama dari wilayah Jawa Timur. Karena bagaimanapun Pak Prabowo per hari ini itu kelemahan elektoralnya kurang lebih mengulang pola yang sama di Pilpres 2014 dan 2019. Yaitu minim dukungan di wilayah kunci. Ini gimana ya caranya kameraku biar ini benar? Nah, dari sisi itu kalau dia malah lebih punya potensi ya untuk menambah suara buat Pak Prabowo, terutama di wilayah Jawa Timur tadi. Nah, memang itu. Tetapi ketika kekuatan antar capres sangat tipis, terutama antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, maka jangankan dukungan Partai Demokrat sebesar 7-8%, ya 1%, satu suara pun itu sangat berguna buat Pak Prabowo memenangkan pertarungan. Apalagi ya per hari ini tidak ada satupun capres yang bisa meraih magic number 50%. Jangankan 8%-an suara Partai Demokrat, belum lagi pendukung pendukung Pak SBY ya, satu suara pun sangat berguna marginal effect-nya. Dan jangan lupa, bukan hanya Partai Demokratnya saja, karena ada Pak SBY yang berkali ini sebagai presiden, yang punya international recognition yang sangat baik, yang bisa memberi semacam legitimasi, terutama buat Pak Prabowo, dalam rangka mendapatkan dukungan internasional juga. Jadi ada dua satu adalah dukungan elektoral, yang kedua adalah dukungan simbolik. Apalagi komitmen Pak SBY untuk turun gunung secara langsung di saat beliau belakangan lebih banyak berurusan dengan urusan privat, tapi ketika menyatakan akan turun gunung itu pasti punya impact yang cukup besar, terutama di putaran. Ya, artinya saat ini Anda mau mengatakan bahwa kekurangan-kekurangan dari formasi lama yang Anda katakan tadi dari kubunya Pak Prabowo ini masih membutuhkan strategi yang pas begitu untuk memenangkan Pilpres 2024. Kira-kira strateginya yang pas tuh gimana, Mas Burhan? Nah kalau kita lihat per hari ini ya, dan kita bandingkan dengan pola survei-survei sebelum 2014 dan 2019, memang ada perbedaan, terutama di basis konstituen NU ya. Jadi pertama, mereka yang merasa dekat dengan NU itu diukur melalui dua pengukuran. Pertama adalah kedekatan kultural, itu sekitar 52% orang Muslim di Indonesia itu merasa dekat dengan NU. Yang kedua adalah kedekatan yang lebih bersifat ideologis. Kalau dalam istilah ilmu politik disebut dengan istilah civic engagement. Jadi apakah dia aktif atau tidak di organisasi NU, itu yang kedua. Nah jumlahnya lebih sedikit kalau dilihat dari sisi aktivitas warga di organisasi jejaring NU ya, maupun badan otonomnya. Tapi kita sebut aja antara 20-52%. Nah jelang 2014 dan 2019, baik yang merasa dekat secara kultural dengan NU, maupun yang civic engagement-nya dengan NU tinggi, itu umumnya solid mendukung Pak Jokowi. Jadi itu pola di Pilpres sebelumnya. Kalau sekarang itu lebih spread out, ya tidak ada yang dominan. Memang masih banyak yang memilih Mas Ganjar, tapi yang memilih Pak Prabowo cukup besar. Nah saya sendiri tahu kenapa kemudian akhirnya Mas Anies
memilih Pak Jazilul Fawait karena memang kekurangan dukungan di kalangan warga NU bahwa apakah kemudian punya efek atau tidak untuk menarik basis NU memilih Mas Anies, ya kita tunggu kan deklarasi baru beberapa waktu lalu ya. Oke, begini. Jadi kalau dari analisisnya Mas Burhan, ini masing-masing kubu sebenarnya ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Tapi kekurangan ini yang harus sama-sama ditambal oleh mesin politik dan mesin massa yang ada di masing-masing koalisi. Nah, kalau di kubunya Pak Prabowo tadi Mas Burhan mengatakan kekurangannya adalah tidak adanya atau kurangnya dukungan dari basis Nahdlatul Ulama, terutama di Jawa Timur, begitu ya Mas Burhan ya. Nah, kalau dan dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini sepertinya sosoknya juga elektabilitasnya masih belum optimal. Nah, ini masing-masing bagaimana mengoptimalkannya. Saya juga akan minta pendapat Mas Burhan, tapi setelah jeda Mas Burhan kita harus jeda dulu sebentar. Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali dengan dialog di Kompas TV. Tetaplah masih di Sapa Indonesia Pagi bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Tadi saya ke Mas Burhan sebelum jeda sempat menanyakan kekuatan masing-masing ini berbeda dan juga punya kelemahan yang berbeda juga. Nah, untuk kelemahan yang kita bahas pagi hari ini di kubunya Pak Prabowo, tadi Mas Burhan mengatakan kurang dukungan dari Jawa Timur, terutama kaum Nahdien begitu ya. Nah, sedangkan di kubunya siapa namanya, Pak Jazilul, pasangan Amin, Anies Muhaimin ini elektabilitas dua tokoh ini meskipun mesin politiknya kuat tapi elektabilitas tokohnya belum terlalu kuat. Nah, kira-kira bagaimana untuk menambal kelemahan-kelemahan di masing-masing koalisi ini, Mas Burhan? Sebenarnya Mas Anies juga punya PR yang sama dengan Pak Prabowo, bahkan dari sisi elektoral dukungan dari segmen pemilih NU masih lebih sedikit dialami oleh Mas Anies ya dibanding Pak Prabowo. Jadi di Jawa Timur yang unggul sementara ini Mas Ganjar di survei kami ya. Tetapi jarak dengan Pak Prabowo di peringkat kedua tidak terlalu jauh, sekitar 8%. Ya, Mas Anies yang agak tertinggal di belakang. Makanya Pak Jazilul Fawait diajak kan begitu. Tapi yang kita harus pahami, representasi NU seperti yang tadi saya ukur melalui dua pengukuran, kedekatan psikologis, kultural maupun aktif membership tadi, itu luas spektrumnya, dan warga NU sendiri tidak pernah monolitik. Jadi sebagian besar mereka yang dekat secara kultural dengan NU itu pilihannya malah PD Perjuangan. Yang kedua adalah Gerindra, gitu ya. Yang ketiga baru PKB. Jadi umumnya mereka yang aktif di NU itu lebih banyak memilih PKB. Tetapi yang dekat secara kultural itu kan luas, bukan sekedar misalnya mereka aktif di jejaring seperti NU, Muslimat, Fatayat, maupun organisasi kemahasiswaannya seperti PMI. Jadi lebih luas daripada itu. Nah, PR-nya memang menjadi sangat krusial nih, karena basis NU yang sangat besar, Mas, maka siapapun yang bisa menjadi referensi kultural bagi bertambahnya kekuatan dukungan kaum Nahdien menjadi sangat berguna. Dan itu kebetulan bukan hanya direpresentasikan secara politik oleh PKB. Jadi tadi saya sebut ya, 2019, 2014, mulai dari PKB, kemudian PBNU, kemudian kekuatan-kekuatan kiai kultural di pesantren-pesantren, karena bisa jadi berbeda satu sama lain, itu cenderung solid mendukung Pak Jokowi. Termasuk keluarga Gus Durian ya. Per hari ini emang agak beda. Ini menarik ini. Nah, ini yang saya kira akan menjadi PR ya buat Bung Herzaki atau Bung Jazilul ya, dalam memastikan capresnya menang di 2024. Yang menarik kemarin Ketua Umum PBNU juga mengatakan di di acara yang dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo, kemanapun Jokowi pergi, NU akan terus mengikuti karena Pak Jokowi sudah banyak membantu NU, kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik, berarti Jokowi efek juga masih diperhitungkan, diperebutkan begitu. Nanti yang menarik juga kemana arah dukungan politiknya Jokowi, kemungkinan besar akan diikuti juga oleh warga Nahdien, kira-kira begitu. Meskipun secara organisasi dan juga secara dukungan tradisional NU bisa saja berbeda. Tradisi di akar rumput dan juga secara organisasi dukungannya akan berbeda. Ini yang menarik sedikit, nih, Mas. Yang menarik, elitnya sudah mengambil keputusan ini, Mas. Tapi survei terakhir kami
itu basis masa PKB masih lebih banyak yang memilih begitu Pak ya? Prabowo ketimbang Mas Anies. Oke. Sebaliknya, basis pendukung Partai Demokrat, meskipun elitnya sudah bercerai dengan Mas Anies, itu 42% masih memilih Mas Anies. Ya. Jadi artinya keputusan elit ini harus diikuti oleh basis masanya, kalau ingin sukses. Oke. Sementara basis masanya kan perlu waktu tuh untuk mengikuti keputusan elitnya, meskipun Oke. elit sudah memutuskan siapa pasangannya. Oke, saya ke Mas Herzaki. Ini masih seputar dukungan partai Anda dan juga Ketua Umum Anda kepada Pak Prabowo. Ini pertanyaan yang sedikit men-challenge sebenarnya. Partai Demokrat kan selama hampir 10 tahun terakhir ini menasbihkan diri sebagai partai oposisi di parlemen dan juga di pemerintahan begitu. Sedangkan saat ini Partai Demokrat memilih bergabung kepada koalisi Prabowo Subianto yang memang mengusung agenda keberlanjutan karena Pak Prabowo sendiri menyatakan koalisinya koalisi Indonesia Maju karena akan melanjutkan program-program pemerintah yang ada saat ini yang digawangi oleh Presiden Joko Widodo. Ini hal yang bertolak belakang selama 10 tahun dan sekarang diambil langkah yang mendukung pemerintah. Apa respons Anda soal ini, Mas Herzaki? Ya, terima kasih. Pertama, ini tidak tepat kalau kita bicara mengenai mendukung pemerintah gitu. Karena bagaimanapun posisinya hari ini adalah ini untuk Pilpres 2024 menuju ke 2029. Dan kalau misalnya disampaikan bahwa kami menyampaikan jargon perubahan dan perbaikan, udah bertahun-tahun kami lakukan ini dan kami sampaikan ini. Sebenarnya kalau disimak betul juga Mas Ahy dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan ya apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya ya kita lanjutkan. Karena tidak ada namanya pemerintahan atau pembangunan itu bumi hangus. Jadi mulai dari nol itu nggak ada. Selalu memulainya dari titik sebelumnya. Misalnya katakanlah dari 5 menjadi 6, 6 menjadi 7 itu selalu menjadi titik dasar. Jadi sederhana. Jadi apa yang baik dari bahkan dari era Bung Karno ada yang baik, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan di Pak Jokowi ya pasti kita lanjutkan. Dan ini disampaikan berulang kali oleh Mas Ahy ketika menjelaskan mengenai perubahan dan perbaikan. Termasuk misalnya pada saat pidato politik di 14 Juli lalu gitu ya. Itu satu prinsip dasar. Jadi tidak perlu dipertentangkan, tetapi justru ini menjadi bagian yang melengkapi ini. Nah, yang kedua adalah kami juga ketika bertemu dengan Pak Prabowo, salah satu yang kami sampaikan adalah kami menitipkan agenda perubahan dan perbaikan. Ya, mengapa? Karena inilah harapan dari masyarakat yang dititipkan kepada kami, dari konstituen kami, dari kader kami. Nah, tentunya ini harus bisa diperjuangkan gitu. Kami punya tanggung jawab moral. Nah, ternyata diskusi dengan Pak Prabowo, beliau juga mengamini gitu. Tinggal nanti kita cermati mana yang kita rasa misalnya harus ada fine tuning gitu. Ya kan? Nah, kami selama ini pun tidak mengkritik, mohon maaf, kami tidak mengkritik pribadi. Yang kita kritikkan kebijakannya. Ada yang dirasa kurang pas, ya kita perbaiki. Kita ingin ada akselerasi pembangunan. Dan semua dasarnya apa? Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ketika kami jelaskan kepada kader-kader ini, kan kami sudah mulai nih. Rilis sudah kami sampaikan misalnya di minggu malam ya, kader-kader juga sudah. Ternyata respon dalam 2 hari ini sangat positif semua. Gitu. Ya, jadi nanti dipastikan tanggal 21 September hari Kamis ini agenda perubahan yang disisipkan dalam koalisinya Pak Prabowo juga akan diutarakan meskipun Pak Prabowo saat ini mengusung tema keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, tapi tetap ada unsur perubahan di dalamnya. Ini yang kita tunggu nanti perubahan seperti apa yang dimaksudkan oleh Partai Demokrat. Baik, saya ke Mas Zazilul. Mas Zazilul, tadi PR yang harus juga diperhatikan dari Mas Burhan juga tadi mengatakan elektabilitasnya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini masih belum optimal lah, boleh dikatakan masih tertinggal dari 2 bakal capres lainnya, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Apa upaya-upaya yang saat ini yang strategis yang dilakukan oleh kubunya Pak Anies dan juga Gus Muhaimin? Mas Aziz. Ya, survei terakhir juga menunjukkan bahwa Pak Anies dan Gus Muhaimin mengalami tren kenaikan. Menurut saya ini penting. Dan ada sebagian capres yang mengalami tren penurunan. Namun Mas Burhan mungkin lupa bahwa dalam fakta tiap kali Pilpres dan Pilpres hari ini tidak jauh berbeda dari yang kemarin. Pak Ganjar ingin diasosiasikan seperti Pak Jokowi, tapi Pak Ganjar bukan Pak Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo yang ingin mendapatkan dukungan penuh kira-kira dengan Pak Jokowi yang kemudian ada wacana memasangkan Mas Gibran. Nah, memang
dari pilpres ke pilpres, dari dulu yang namanya segmentasi NU tidak pernah ngumpul dalam satu tempat. Namun kita lihat nanti, karena kan sekarang belum bisa diperbandingkan, karena pasangan yang lain belum lengkap. Misalkan kalau Pak Prabowo dengan Mas Ahaye, beda cara kerja kami dibanding misalkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Atau sebaliknya misalkan Pak Ganjar dengan pasangan Pak RK misalkan, berbeda dengan cara kerja. Oleh sebab itu analisis yang disampaikan oleh Pak Burhan itu juga bagian dari cara kita nantinya untuk mengantisipasi semuanya. Namun saya secara pribadi belum terlalu yakin bahwa Pilpres ini diikuti 3 poros. Mengapa demikian, Mas Zazilul? Kenapa tidak terlalu yakin 3 poros? Meskipun kami mengantisipasi berbagai poros yang ada, mau 2 poros, mau 3 poros, itu sesuatu yang harus diantisipasi oleh pasangan Amin yang sudah fix. Yang lainnya, kenapa? Sebab yang lainnya belum fix. Kecuali sudah fix. Nah, kenapa waktu kurang 1 bulan ini belum final juga? Padahal menurut hitungan matematika, presidensial threshold sudah selesai. Nah, ketika Amin ini dideklarasikan, menurut saya langkah dari masing-masing koalisi menjadi seperti kebingungan. Gitu. Jadi tapi kebingungan sama mengatur strategi itu kan hal yang berbeda loh, Mas Kalau Zazilul. Pak Prabowo katakanlah sudah punya track record kan, tiap pilpres track recordnya jelas. Dan partai yang mendukung ya itu juga kan. Ya, Pak Ganjar tidak punya track record. Pak Anies juga belum karena baru kali ini kan maju. Nah, oleh sebab itu, dan Pak Muhammad juga baru kali ini, oleh sebab itu kita lihat dulu nanti apakah ini 3 poros atau 2 poros. Nah, ini yang masih belum bisa ditebak. Tebakan saya, kalau sampai Oktober belum, maka akan ada 2 poros. Kenapa? Kenapa saya bilang? Tanya Pak Burhan, kenapa? Karena kalau 3 yang ada ini belum final juga siapa sosoknya, kemudian ditanding dengan Amin, ya kalah itu. Masa gitu? Kan ini ingin menang, ini kan sebenarnya hari ini meskipun 3 poros, itu rasanya rasa 2 poros. 1 poros perubahan, 1 poros pelanjutan. Jadi meskipun 3 poros, rasanya meskipun 3. Jadi Anda mau mengatakan bahwa pasangan Amin ini benar-benar yang pure baru mengusung perubahan begitu, yang lainnya masih rasa lama begitu ya? Sambutan masyarakat menggetarkan. Lihat aja nanti begitu deklarasi satu pasangan yang lain, bergetar atau tidak. Ini kan sedang mencari getaran. Itu harapan dari Anda, berarti pasangan Amin yang mengusung, yang Anda klaim mengusung pure perubahan ini diharapkan bisa jadi alternatif pilihan dari para pemilih dan akhirnya bisa mendulang suara maksimal begitu di Pilpres. Nah, terakhir ke Mas Burhan, ini menarik juga ada analisis seperti itu dari Gus Zazilul. Respons Anda soal adanya poros 3 poros, 2 poros ini apakah masih memungkinkan adanya 2 poros begitu, Mas Burhan? Ya, apapun dalam politik bisa terjadi. Ya, sepanjang koalisi yang sudah dicatat secara perdata oleh partai-partai pembentuk koalisi belum didaftarkan ke akad negara KPU, 2 poros pun masih sangat mungkin. Nah, itu dengan asumsi terjadi koalisi besar antara partai pendukung Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Otomatis terjadi 2 poros. Dan kalau itu yang terjadi, hitung-hitungan per hari ini berat memang buat Mas Anies dan Gus Muhaimin. Tapi kalau misalnya 3 poros yang terjadi, itu masih ada peluang buat ketiga capres memperebutkan tiket ke putaran kedua. Nah, jadi yang menarik memang kalau 3 poros, itu satu preferensi pemilih yang beragam itu terwakili. Kalau 2 poros, pemilih seperti di fait accompli untuk memilih poros yang tersedia. Mereka mungkin ujungnya akan memilih, tetapi secara demokratis, preferensi yang beragam itu dipaksa dikerucutkan menjadi 2 poros saja. Itu kurang merepresentasikan pluralisme politik yang dialami, yang hidup di masyarakat.
Ya, Jadi lagi-lagi kita tunggu saja. Tapi saya sih masih berharap 3 poros. Ya, karena untuk demokrasi jelas, juga lebih poros sehat keempat begitu ya. udah pasti nggak ada ya dalam skenario. Setelah Partai Demokrat kemungkinan besar akan bergabung ya dengan partai pendukung Pak Prabowo. Baik. Secara garis besar sebenarnya kalau kita ngomongin soal topik kita pagi hari ini, apakah benar ada tukar guling begitu ya? Atau ibaratnya kayak tukar guling Demokrat dengan PKB sebenarnya nggak salah-salah banget begitu. Karena memang posisi PKB dan juga Demokrat punya peran-peran yang strategis juga untuk masing-masing koalisi. Jadi kehilangan PKB di koalisinya Pak Prabowo dan kehilangan Demokrat di koalisinya Pak Anies, ini sama-sama tambah sulam lah begitu ya kira-kira. Tapi yang jelas tadi berbicara soal 3 poros, 2 poros, saat ini kampanye ataupun sosialisasi lah ya, karena kampanye belum masuk masa kampanye. Yang harus dilakukan bakal capres, bakal cawapres atau sosok-sosok yang ingin maju di Pilpres ini bukan lagi soal sosok, bukan lagi soal perubahan, koalisi perubahan atau koalisi lama, muka baru, muka lama, tapi ide gagasan. Meskipun muka lama tapi ide gagasannya baru juga ini bisa jadi alternatif pemilih untuk bisa punya harapan memiliki pemimpin baru yang bisa merubah bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Perbincangan yang sangat menarik. Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Zazilul Fawait. Lalu juga ada dari Partai Demokrat, Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.